Karena setahu saya tanggal 28 itu kan ada aspirasi dari teman-teman buruh menyikapi keputusan MK yang ingin agar undang-undang perburuan itu dikeluarkan dari Omnibus Law. Nah, kita pada dasarnya kita mengikuti keputusan MK, cuman memang kita perlu waktu saja untuk kemudian mempersiapkan revisi undang-undangnya, demikian. Saya menghimbau aja lah atau memberikan sedikit ya pada seluruh masyarakat, khususnya adik-adik kita ya yang masih remaja, yang masih sekolah ya, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang sekarang ini tidak jelas dari sumbernya ya, apalagi ada artificial intelligence ya itu, jadi harus menyaring berita itu ya, karena ini sangat rentan sekali ya. Di saat Indonesia sedang membangun seperti ini ya, semuanya sudah bagus ya, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia ini maju dan ada pihak-pihak yang ingin Indonesia ini selalu ribut ya. Oleh karena itu sekali lagi adik-adik jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax ya, harus benar-benar tajam dilihat itu dari mana asal beritanya ya. Dan jangan mudah diajak untuk kekerasan ya. Kalau arahan dari Pak Presiden sendiri mungkin ada nggak yang disampaikan lewat Bapak tadi saat rapat di dalam? Maksudnya? Jadi Pak Presiden apa memberi imbauan atau pesan juga melalui menteri-menterinya gitu Pak? Ya itulah petunjuk dari Pak Presiden ya untuk menjaga kondusivitas ya di negeri ini, karena pemerintah sudah on the right track ya untuk pembangunan ini, program-programnya sudah berjalan dengan baik ya, sudah sampai ke bawah ke masyarakat ya. Itu marilah kita junjung rasa persatuan, karena Indonesia akan maju dengan satu kunci, yaitu bersatu ya. Terima kasih siap. Mbak ya. Tadi di rapat Bapak aja berdua sama Pak Presiden? Ada beberapa pejabat ya, ada Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan yang lain-lain ya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Yuk, siap. Ya, jadi memang kita akan jelaskan kepada masyarakat bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Nah, tapi karena waktu tahun 2024 itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk keperluan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun. Demikian. Tapi kalau angka 50 jutanya itu didapatkan dari mana sih Bang? Dari ada yang bilang kan dari Menkyu, ada bilang dari Setjen atau seperti apa? Saya kurang jelas itu kemudian diputuskannya itu. Biasanya diputuskannya di Menkyu, tapi kemudian usulannya kemungkinan dari Sekretariat Jenderal dengan hitung-hitungan
sewa harga sewa rumah di Jakarta untuk selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Oke, jadi jelas ya bahwa itu adalah untuk sewa selama 5 tahun. Bang Dasko, akibat polemik itu kan kemarin ada demo, minta tanggapannya kan terkait ini kemarin. Ya kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi, demikian. Bang Dasko, ini kan gejolak di masyarakat ini kan muncul karena kemarin ada salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa take home pay anggota dewan itu bisa mencapai 100 juta per bulan. Nah ini masyarakat kemudian membandingkan ini dengan gaji yang mereka terima ini. Nah Bang Dasko sendiri sebagai anggota dewan itu melihat sebenarnya take home pay 100 juta ini apakah berlebihan juga? Ya kemarin itu kan yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan itu karena digabung dengan tunjangan perumahan kan, itu tunjangan perumahan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah tetapi kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besarnya itu. Bang Dasko, soal sebentar lagi mau disahkan terkait RUU Haji, itu seperti apa Bang Dasko? Ya kita lihat nanti bahwa di paripurna tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk revisi undang-undang haji itu sudah dirakerkan tingkat 1 dan nanti sebentar lagi akan diparipurnakan, demikian. Artinya ada kementerian baru nanti Pak? Ya kalau lihat dari revisi undang-undang tersebut konsekuensinya ada kementerian baru, tapi kita akan serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah kemudian ada yang dikurangi atau kemudian ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah, demikian. Bang Dasko, ada desas-desus kalau tanggal 28 Agustus nanti akan ada demo lagi Pak mengenai tuntutan yang kemarin tanggal 25. Kalau dari tanggapan pimpinan bagaimana? Tanggal 25 yang mana ya? Ya bukan, maksudnya tuntutannya kan, tuntutannya apa ya? Karena setahu saya tanggal 28 itu kan ada aspirasi dari teman-teman buruh menyikapi keputusan MK yang ingin agar undang-undang perburuan itu dikeluarkan dari Omnibus Law. Nah kita pada dasarnya kita mengikuti keputusan MK, cuman memang kita perlu waktu saja untuk kemudian mempersiapkan revisi undang-undangnya, demikian. Oke? Satu lagi Bang, ini akan diatur juga dipercepat atau pembahasannya hak cipta atau gimana Bang Dasko di Komisi 13? Saya sudah monitor bahwa setelah pertemuan antara DPR, pemerintah, dan perwakilan dari musisi, artis, dan pencipta lagu, itu besok akan diadakan rapat pertama tim perumus di DPR RI. Mudah-mudahan hasil rapat tim perumus yang melibatkan semua pihak itu akan mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta supaya pengaturan-pengaturannya bisa berjalan dengan baik, demikian. Bang Dasko, izin ada kondisi KLB mengenai campak di Sumenep, Bang Dasko, ada 2.000 anak jadi korban, 17 meninggal. Kalau tanggapan dari pimpinan melihat kondisi ini gimana Bang? Ya semalam saya sudah langsung telepon dengan Menteri Kesehatan dan segera meminta diambil langkah-langkah preventif untuk agar hal tersebut bisa cepat tertanggulangi. Demikian. Terima kasih. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa ID, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.